sempat di psikotes semua tuh sama Laneli kan. Katanya semuanya diagnosa depresi sebenarnya. Kita ada depresi dikit gitu ya. Ya terutama Coki mungkin kan. Ya maksudnya ya nggak semua sibling seakur Marco dan Marlo ya. Maksud gue ada. Hello, welcome back to Rewind. Oke, hari ini kita kedatangan seseorang yang mau diundang ke sini karena angle-nya di sebelah kiri. Nah, iya. Karena kan teman saya kemarin ganteng di sini saya lihat gitu kan. Saya juga mau lah di background biru ini ya kan. Gitu. Angle-nya beneran sebelah kiri? Enggak sih, itu Sastra brengsek juga bilang, kalau punya angle sih Sas, anjing itu buat cewek kata gue gitu. Angle lu mana, kiri gue gitu. Kalau ada jawabannya gitu. Harusnya gak tahu jawabannya Sas, itu gue gitu. Oh kalau angle lu, jadi lu gak pakai angle ya sebenarnya? Tengah aja lah gue, mid lah. Oh makanya di satu acara di kompetitor kita. Kompetitor kita? Yes. Oh tuh musuhnya sini? Enggak lah, kita dekat banget. Deket ya? Sorry Jejo ya kalau ini ternyata musuh lu, gue gak tahu dia sumpah. Gue pikir aman-aman aja loh. Di tengah. Di tengah. Ya, tapi udah katanya ini ya. Apa? Ada desas-desus digantiin Sastra ya? Enggak, itu satu episode doang. Satu episode doang gitu. Enggak takut di... Lumayan sebenarnya ya, lumayan karena hasilnya bagus pas Sastra. Aduh ini terlalu bagus nih untuk gantiin gue gitu kan. Please lah, hujat lah di kolom komentar. Gue bilang, kok gak gitu. Tapi kayak emang di program itu kayaknya emang si Sastra tuh pengen kita seringin diundang. Jadi kayak sesekali co-host lah gitu di season berikutnya nanti. Oke. Seperti namanya Rewind. Kita itu akan merewind memori narasumber kita. Nah, jadi ini trauma-trauma masa kecil gue akan di ini ya. Deep talk ya. Siap. Pertanyaan yang pertama, apa memori masa kecil yang paling teringat sama Nozanda Arzena Rangkuti? Memori masa kecil ya? Memori masa kecil mungkin pas gue di Cibubur dulu ya, kayak sekolah di sana, terus kayak kecil di sana, tinggal sama kakek gue di rumah kakek gue gitu. Oh, itu rumah kakek? Rumah kakek dulu gue pas kecil ya kan. Gitu. Itulah memori-memori gue pas dulu. Sekolah Islam gue dulu di sana, kayak Al-Ma'ruf kalau salah namanya, kayak lontong sayur masih gope kalau nggak salah. Iya, Al-Ma'ruf, SD Al-Ma'ruf Cibubur, tau deh itu masih ada apa enggak ya sekarang ya? Al-Ma'ruf Amin. Gak semua Ma'ruf harus amin kan. Kan kuat Ma'ruf juga ada gitu. Tapi ya itulah memori-memori gue ya, maksudnya di masa kecil ya begitulah. Cibubur. Waktu itu belum ada townhouse ya, kayak kota wisata yang sekarang tuh legenda wisata. Terus kayak apa yang asrama Afi itu ya, Raffles apa gitu. Dulu kayak belum ada itu. Jadi kita di daerah Cibubur yang deket kayak camping-camping pramuka gitu. Tapi lu tuh anaknya bandel gitu gak sih? Atau yang waktu kecil? Karena kan ada satu video gitu kayak lu lagi ngerekam di kamar lo. Kayak ini itu lucu banget. Lucu banget itu ini ya, itu awal-awal karir videografer gue dari situ mungkin udah ada VO di situ, udah ada editing kan, udah ada panning gitu. Gue bandel. Enggak, gue cupu gue SD malah gue. Kayak gue gak, dulu teman-teman gue udah pada ada yang main warnet di SD, udah ada yang ke mall gitu-gitu. Gue mah dulu belum. Cuman ke rumah doang segala macem, mainnya sama sepupu-sepupu gue gitu. Dan olahraga gue juga cupu dulu soalnya. Gue catur doang bisanya. Oh iya. Kalau di SD kan lu jago basket nih, wah cewek tinggal pilih mau yang mana tuh. Lu bisa lay up yang bagus tuh langsung jadi famous di sekolah. Karena gue dulu gak bisa banget gue olahraga. Berarti itu lu bisa dibilang anak yang cupu pada saat SD. Cupu. Di Al-Ma'ruf gue lebih parah lagi. Pas gue pindah gue masih cupu, tapi di sini gue bener-bener kayak gak kelihatan lah di kelas lah gue itu. Berarti kalau lu deket sama Ovi? Gue dekat sama Ovi, waktu gua. SD. Waktu SD. Sekarang nggak terlalu gitu. Maksudnya sibuk sendiri-sendiri. Kirain udah gak deket lagi. Ya sebatas halo-halo aja lah kita lah, kayak weh gitu ngobrol kalau lebaran aja lah gitu maksud gue kan. Tapi sekarang udah mulai sering nongkrong lagi sih akhir-akhir ini ya, mungkin beberapa minggu terakhir ini gitu. Tapi kenapa gak deket sama, maksud gue kan kakak laki-laki ya? Adalah panutan ya? Ya iya benar. Ya memang ya nggak semua sibling seakur Marco dan Marlo ya, maksud gue ada
Ada juga sibling-sibling yang mungkin kayak misalnya Marco Marlo akur banget, gue di sini. Nah ini Liam Gallagher sama Noel Gallagher gitu. Jadi gue nggak separah yang ini, tapi gue nggak sedekat yang ini juga gitu. Tapi deket sama adek lo. Deket sama, tapi abang gue care dia biarpun gak deket gitu. Dulu zaman konten gue bermasalah tuh dia yang ngasih tips juga, harusnya lo begini bla 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 gitu. Gitulah. Ini masih satu rumah kan? Masih. Gue lebih deket sama adik gue memang. Karena kita kan jualan bareng gitu, bisnis bareng. Dimsum. Dimsum. Terus dulu gue sempet nyoba kayak bikin band gitu. Jadi kayak gue mau jadi manajernya nih. Terus gue ngumpulin adik gue sama musisi. Terus gue jadi manajernya gitu kan. Setahun bubar lah kalau nggak salah, konflik gitu. Kayak ternyata susah jadi manajer, gak segampang itu ya. Oh pantesan aja. Apa? Enggak. Banyak band bubar. Oh iya betul. Oh, ngomongin SD di sekolah Islam. Kayaknya itu banyak mempengaruhi jalan pikiran seorang Oza ya. Iya, ya SD kan? Islam. Makanya kayaknya kalau untuk anak-anak yang, maksudnya kayaknya SD tuh Islam tuh bagus gitu. Kalau SMA Islam gue rasa nggak terlalu beda, mungkin nama SMA negeri gitu kan. Kenapa tuh? Karena maksudnya kayak dulu banyak teman-teman gue yang SMA Islam tapi kayak ya tetap bandel-bandel juga gitu. Tapi kalau SD Islam tuh menurut gue sih ngaruh ya gitu kan. Makanya kalau punya anak dan pengen anaknya stay virgin atau jauh dari alkohol dan babi gitu, taruhlah SD di Afghanistan. Nggak kalau sejauh itu, maksudnya SD Islam pada umumnya gitu maksud gue. Karena itu ngaruh banget kata gue gitu ya. Kalau untuk Oza, apa aja nih? Kayaknya masih minum alkohol ya, tapi alkohol masih gue jebolnya di alkohol ternyata. Karena kan apa ya, Jaksel curhat sober tuh kayak aduh nggak banget gitu, kayak nggak keluar gitu kan, kayak nggak keluar. Kayak ada kependam. Tapi gue ya itu dia, seks mungkin ya yang gue selamat gara-gara sebenarnya bukan dari sekolah sih, guru ngaji gue sebenarnya dulu. Siapa namanya? Pak Salim, dia kayak mewanti-wanti nggak boleh seks bebas sebelum nikah lah intinya gitu. Gitu. Apa aja nih? Berarti kan biasanya nggak boleh makan babi. Makan. Babi jarang banget gue nggak terlalu kayak gue ke Thailand tuh nggak nyentuh babi lah sama sekali. Masa nggak makan babi? Ke Bali sempet dulu, tapi sekarang udah nggak lagi gitu kan. Gue pikir kayak aduh kayak dosa gue ini di alkohol ini udah banyak gitu ya kan. Belum dosa gue terhadap Gen Z di Twitter gitu kan, kayaknya kalau gue makan babi lagi terlalu sibuk nih rakib nanti gitu kan. Yakult. Menurut gue itu ya. Menurut gue gitu. Dan kayak babi menurut gue ya kayak dosanya gak terlalu worth it gitu loh. Kayak cuman lu makan kenyang terus sejam kemudian lu udah lupa dengan rasa itu kan. Nah kan alkohol kan lu bisa jangan ini kayak mengencourage orang untuk minum ya. Tapi maksudnya dosanya mungkin lebih bisa gue terima lah gitu. Kayak masih worth it nih bisa menjadi malam yang seru atau curhat yang deep banget gitu kan. Ini makanya boleh ganti soju gak ini minuman? Canda bang. Jangan air putih. Ya. Oh soju minumnya? Enggak sih sebenarnya. Gue gak suka soju sebenarnya, gue gak ngerti ya Gen Z lu nyampur soju pakai Yakult tuh gila lu. Yakult tuh minuman sehat zaman gue kecil, gila ya. Yang pakai sepeda? Iya, terus Krating Deng dulu energy drink, sekarang buat campuran Jagger, emang geblek nih Gen Z sebenarnya. Ya soju Yakult sih yang gue nggak kurang gue sebenarnya, kayak apa sih gitu, apa yang lo cari gitu, itulah dia. Balance mungkin kan mereka tuh Gen Z tentang balance ya, tentang balance. Yes. Oh jadi kayak ada yang sehatnya tapi ada alkohol juga. Oh gitu mungkin. Iya benar juga sih ya, yogurt ya. Yakult tuh yogurt kan? Ya. Gitu. Ya. Oke, terus berarti ngerokok iya. Tapi itu mah makro. Oh, Islam banget ketahuan. Makro. Tapi lo juga announce kalau misalnya lo tidak seks bebas. Seks bebas ya, itu dia yang ya argumen terkuat gue di alam kubur nanti ya tentang seks bebas gitu. Kayak kamu ini banyak dosa ngatain orang, saya nggak ngewe, cek di kuburan ini malaikat siapa yang virgin sampai umur 32 selain saya gitu. Gue bisa bilang gitu nanti kan, karena alkohol gue parah gitu. Ngata-ngatain orang juga nggak tahu itu dosa apa enggak sih ngatain Gen Z di TikTok ya? Kayak pahala deh sebenarnya. Nggak mungkin gitu. Seks yang kayaknya masih bisa gue tahan gitu. Kayak begitu. Tapi lu tuh apa ya?
Hebat sih. Maksudnya lu tidak punya rasa-rasa gimana iya ya. Mungkin tips-tips gimana caranya mempertahankan keperjakaan ya. Iya. Pertama sih kalau mempertahankan keperjakaan untuk yang di Jakarta ya jangan terlalu jaksel lah gitu. Karena gue banyak ngelihat perantau-perantau virgin yang dia masuk ke Jaksel terus langsung kehilangan keperjakaan gitu kan. Jadi misalnya mau mempertahankan virginity ya nongkrong lah di warkop-warkop mungkin. Sampai umur lu udah terlalu tanggung untuk jebol baru lu boleh ke bar gitu. Ibaratnya gitu ya. Susah kan kalau umur 18 tahun udah clubbing lu mau stay virgin tuh kayaknya gue gak kebayang sebenarnya. Kayak begitu. Bisa benar-benar. Itu cerita lu ya, cerita hidup lu. Iya. Karena gak tau dulu kayaknya doktrin guru ngaji gue tuh strong banget tentang itu. Gue gak tau kenapa ya. Hebat banget. Pak siapa tadi? Pak Salim. Dia pengen lo sampein ke Pak Salim. Pak Salim stay virgin Pak. Nggak dia kalau Bapak nggak usah, maksudnya saya aja stay virgin. Bapak udah punya anak gak apa-apa. Saya stay virgin berkat Bapak gitu maksud gue. Pak Salim respect Pak. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya nih, suatu hari nanti Oza sudah berkeluarga dan punya anak. Udah punya anak. Akan mensekolahkan anaknya di SD Islam. Kayaknya SD iya sih. SD-nya aja deh, SMP normal deh, apa negeri gitu. SMA juga. SD-nya kayaknya Islam dulu lah. Atau ya kayak gue ada guru ngaji ke rumah gitu. Kayak begitu. Tapi emang masalah ini menyekolahkan anak itu tuh menarik tau. Kayak iya. Lu pernah nonton Louis? Pernah. Terus ada scene Louis ngobrol sama seriesnya. Iya. Terus dia ngobrol sama mantan istrinya. Nah, lu mau sekolahin anak lo tuh di mana? Satu part yang menarik. Terus gue mikir juga, ya juga ya. Mau sekolahin anak gue di mana ya? SMA sebenarnya menurut gue lebih tricky ya. Gue dulu ngerasa SMA di Jakarta tuh ada yang tawuran gitu. Kayak dulu SMA gue tuh SMA tawuran. Jadi kita terhadap dunia malam tuh nggak terlalu kena tuh. Clubbing tuh jarang lah gitu. Nah tapi sekolah-sekolah yang non tawuran banyak temen gue yang dia udah clubbing duluan, udah kenal alkohol lebih cepet, cewek juga kenal lebih cepet gitu. Nah, lu mending anak lu ribut sama STM atau godaan check in di Red Doors itu yang harus menjadi pertimbangan gitu kan. Gue kayaknya yang tawuran mungkin kalau harus milih antara dua itu ya. Gitulah. Tapi kan sampai patah tangannya. Daripada dia blunder papa pacarku hamil gitu kan. Aduh, lu lawan STM sana aja pakai celurit mendingan dibanding lawan ini. Tapi tawuran juga salah ya. Tawuran juga salah. Tapi gue pribadi lebih memilih tawuran dibandingin MBA gitu kan. Lebih kayak gitu. Tapi berarti SMP lu kan cupu ya, bisa bukan SD. SMP ku cupu masih. SMP cupu. Masih yang cupu. Tapi tiba-tiba SMA lu tawuran, lu bandel. SMP tuh udah mulai ada hasrat. Ini mau sampai kapan culun nih gitu kan. Ini mau sampai kapan itu di kelas tuh diem aja. Terus dulu nonton Realita Cinta dan Rock and Roll. Dan gak hanya itu, ada catatan akhir sekolah. Kayaknya pas gue SMP tuh kayaknya anak SMA tuh keren banget gitu. Terus pas masuk SMA ya begini aja sebenarnya gitu kan. Tapi gara-gara film-film itu gue mikir kayak aduh SMA gue harus nongkrong gue gitu. Gue mau jadi anak gaul di sekolah gitu. Emang udah gue niatin dari SMP gitu. Triggernya berarti film-film itu. Film-film itu. Gue pikir ada kayak faktor keluarga misalnya. Faktor keluarga kayak nggak terlalu ya. Terus kayak dulu banyak kayak quotes kayak masa-masa paling indah, masa-masa di SMA gitu-gitu kan. Gue kayak duh gue gak mau masa-masa itu habis di warnet dan kantin doang gitu kan. Makanya gue nongkrong lah di SMA gue. Terus tapi udah pacaran belum? Belum. Gue pacaran baru kuliah. Baru kuliah gue pacaran. Itu juga cuma 2 bulan. Iya cuma 2 bulan. Risetnya dalam sekali tuh media ini. Saya aja udah lupa sih berapa lama. 2 bulan di podcast. Iya 2 bulan pernah. Ya sebenarnya kayak sebulan 3 minggu lah. Sebenarnya waktu itu ya. Kurang dari dibuletin lah 2 bulan gitu. Tapi kenapa lu? Gue bingung sama lu Za. Maksudnya kayak rasa penasaran lu tuh kayak apa ya? Kayak tadi banyak yang kayak dipendam gitu. Rasa penasaran ya. Iya. Karena gue mikir kayak dulu setiap gue pengen jebol gitu kayak tanggung deh. Kayak gue tahan setahun 2 tahun lagi merit nih gitu kan. Walaupun gue udah mikir itu dari umur gue 22 memang dan sampai sekarang belum. Tapi kan sengaja ada pikiran itu gitu. Kayak begitu sih yang membantu untuk mempertahankan ya. Fondasi. Dulu gue punya circle kayak kita kayak berlima tuh virgin semua pas kita SMA kan. Sekarang tersisa gue doang yang brengsek, kalian gampang tergoda oleh. Begitu punya gaji langsung lepas keperjakaan, brengsek juga.
Untungnya Gitu. tapi pas udah punya gaji. Seenggaknya udah pakai duit sendiri lah. Iya benar. Red Door kan Pakai duit usaha sendiri. beli Ya. soju. Benar gitu. Tapi berarti lu baru bandelnya di SMA dengan tawuran. Minum alkohol udah pas SMA. Minum SMA kelas 2 SMA gue pertama nyentuh alkohol tuh. Apa tuh alkohol pertama? Gue Intisari kalau saya itu kayak di sekolah gue waktu itu masih 7.000 harganya Intisari sebotol 7.000 dulu. 7.000 Satu harganya. botol. Satu botol Intisari yang sekarang gocap apa ya kalau nggak salah. Dulu 7.000 harganya kan. Gila banget gue bilang. Nah pertama gue Intisari dulu. Kan gak enak ya rasanya. Tapi kayak Intisari tuh buat mengeluarkan keluhan-keluhan hidup kayak bangsat emang nih guru-guru ya. Nah itu di sekolah lain lama-lama gak bisa dibiarin nih bro nih. Nah itu Intisari menurut gue paling tepat ya gitu ya. Kayak kalau liquor tuh lebih kayak happy kayak perayaan gitu. Tapi Intisari kayaknya nih untuk kita ngobrol yang lu gimana mendoi sebenarnya. Nah, lebih Intisari banget gitu. Kayak favorit gue kalau di perangguran sampai sekarang sih masih Intisari ya. Menurut gue ya. Kalau di perangguran. Belum disponsorin tapi. Belum kayaknya nggak sampai sponsor juga nggak apa-apa kayak terlalu pemabok banget gitu kan. Maksudnya gue penggemar aja sudah cukup. Tapi lu menyesali nggak kehidupan bandel lu di masa SMA? Karena sempat lu tawuran, lu juga di DO. Ya mungkin tawuran sih gue nggak menyesali ya. Tapi kadang gue mikir andai kata gue nggak pernah nyentuh alkohol dan rokok, apakah gue lebih sehat sekarang gitu? Apakah gue lebih fit gitu kan? Tapi mungkin juga apakah ya itulah yang suka gue pikirin kadang gitu. Apa rasanya jadi orang yang nggak minum sama sekali gitu? Yang kayak ikut sama lu ke bar kayak dia beli es teh doang gitu kan? Air putih doang kan? Apa rasanya orang kayak gitu kan? Itu sih. Mungkin bukan penyesalan ya, tapi kayak gue ngebayangin aja. Tapi emang suara lu udah agak ngos-ngosan di mikro. Kayak terlalu banyak gue. Iya emang harus olahraga dulu kita sebenarnya harus diet dulu. Oh jadi ya lo gak menyesali udah apa yang udah lo lakukan di masa-masa itu. Dan tawuran juga gue sebenarnya nggak tawuran banget ya kayak ibaratnya misalnya bentroknya di situ gitu, gue mah di sini doang kayak mati lo nggak bakal mati di orang gue di sini gitu kan. Teman-teman gue di depan tuh kayak gue aja kayak kok ini tapi dalam hati doang kok ini teman-teman gue pada berani gitu megang-megang gear gitu megang-megang kayu kan. Gue sih ngeri gue tawuran dulu sebenarnya. Gue cuman yang penting gue ada mulu. Jadi pas cerita-cerita tuh gue ikut nimbrung gitu. Tapi gue nggak pernah yang sampai kayak gue sekali nyoba kan kayak nih hari ini kayaknya menang nih. Jadi kita di depan tuh kalau menang tuh enak karena kita ngejar kan. Tapi kalau kita kalah kita jadi yang paling belakang pas dikejar. Iya benar juga ya. Gue bilang nih hari ini kayaknya menang nih sekolah gue. Dan gue udah kelas 3 waktu itu. Nih kayaknya hari pertama gue di depan nih mau sampai kapan di belakang mulu kan. Ini udah tahun terakhir gitu. Nah pas gue di depan ternyata kalah terus kabur. Nah karena lari gue lelet balik ke SD tadi jatuh gue digebugin lah sama musuhnya itu. Setelah itu gue mikir kayak emang posisi gue emang kiper sih paling bener kalau tawuran gitu ya. Jangan coba di depan lagi lah gitu. Itu terakhir kali gue nyoba di tawuran di depan itu. Terus lo dipukulin? Dipukulin terus tangan gue patah segala macam terus ya udah. Patah ya? Kayak agak geser gitu bagaimana tuh ya. Kayak gue juga lupa itu. Lawan sekolah mana juga gue gak terlalu ingat sekarang udah lama banget itu. Terus abis dari situ? Abis dari situ gue ya tawarannya di belakang lagi, malah makin belakang lagi jauh banget gitu. Tapi yang itu yang ke kantor polisi juga? Itu sama, jadi abis gue dipukulin, Anjir. gue diselamatin sama mas-mas itu, mas-masnya juga nelfon polisi langsung, jadi agak mixed signals emang. Lu nolongin gue tapi lu nelfon polisi gitu kayak, ini tarik ulur banget nih mas nih gue bilang kan kayak bener-bener. Ya, akhirnya ya itu ketangkep polisi dan itu sendiri kan. Terus di sana teman-teman lu pada ninggalin lu? Tapi emang kalau kalah emang gitu kayak resiko tawuran kalah tuh gitu. Salah sendiri lu terlalu depan segala macam kan. Udah ketangkep. Nah di sana gue ketemu sama jadi ternyata dari pihak yang mukulin gue ada yang ketangkep juga. Gitu. Terus kayak di sana kan awal kan masih normal kan, lama-lama kayak udah mulai geser gini tulang gue kan. Terus kayak dia bilang gini, bang tangan lu kenapa bang? Ya lu mukulin gue goblok. Kalau enggak mau begini aja normal nih. Kalau lu gak hajar gue gitu kan. Gitu. Dan di situ akrab banget kita di kantor polisi. Karena beda sekolah tapi kan sama-sama ketangkep kan kayak gimana lu nelfon orang tua lu belum gitu. Gitu. Iya, itu sih ketangkep polisi gue yang sendiri ya. Sebelumnya juga pernah tapi kayak rame-rame gitu ber-40 jadi gak terlalu ini banget. Masuk kantor polisi gimana rasanya? Serem sih menurut gue ya, apalagi kayak
Tapi gue masih bersyukur sih teman gue, karena ada yang tawuran sampai masuk ke sel sementara gitu di Taman Puring itu. Gue kayak serem banget, gue jenguk mereka, terus kayak dari depan tuh udah bau banget gitu kan. Ada orang-orang yang kasus penganiayaan segala macem gitu-gitu. Berarti kalau lo tuh kayak gue nggak tahu nih, kalau pas lo masuk berarti udah ada sel tapi yang masih di kantor polisi ya? Gue nggak sampai masuk sel, cuman kayak paling kayak di ruangan tunggu gitu-gitu doang. Terus juga polisinya sebenarnya cuman kayak udah telepon orang tua kamu, abis itu udah bebas sebenarnya, nggak disuruh ngapa-ngapain gitu. Nggak bayar? Nggak. Kayak nggak ada gitu-gitu deh. Nggak ada ya? Berarti itu cuma omongan. Itu mah kayaknya sistem kepolisian di Nevada atau di mana mungkin. Tapi kalau di sini sih tau gue nggak ada gitu-gitu ya. Kayak tukang parkir mall aja banyak nggak boleh nerima suap kan. Masa ya yang lebih itu lagi nerima suap. Kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin sama sekali. Nggak mungkin lu ketangkep narkoba terus lu bayar. Nggak mungkin, nggak mungkin. Udah ya? Ya. Oh gitu. Tapi kan sorry, lo kan dari keluarga yang lumayan berkecukupan. Lumayan berkecukupan, alhamdulillah lah. Ada desas-desus katanya kalau misalnya orang yang lumayan berkecukupan ada biaya-biaya tertentu. Biaya tertentu. Seketika lo masuk atau enggak ada? Masuk ke? Kantor polisi. Oh kayak nyiapin biaya kalau gue masuk gitu ya? Iya ya, gue nggak ada itu sih. Tapi kalau maksud lu disiapin sama orang tua gitu? Iya, kayak yang gua tahu ini kan mungkin di Nevada tadi ya. Jadi ketika lo masuk penjara, gimana cara lo ngeluarinnya adalah lo mengeluarkan beberapa biaya nominal yang udah disiapin sama orang tua gua. Iya. Berarti orang tua gua udah ada feeling gua ketangkep dong somehow. Itu agak kurang percaya sama anaknya juga mungkin ya. Gitu, tapi gua nggak ada gitu dulu kayak gitu. Oh, keluar aja ya? Keluar aja, dan kayaknya apa ya? Mungkin tawuran dulu. Gue ngerasanya semenjak gue lulus tawuran, gue kira punah, tapi ada yang bilang sebenarnya makin parah di beberapa titik gitu. Ada yang sampai korban meninggal gitu-gitu. Zaman gue dulu di sekolah gue nggak ada, alhamdulillah, dan kita juga nggak pernah bunuh orang gitu. Cuman tawuran for the sake of ini aja. Tradisi sekolah mungkin atau apa lah, nggak tahu juga. Cuman nggak pernah apa yang benar-benar kayak itu mah nggak juga sebetulnya. Nggak juga. Tapi itu adrenalin terpacu ya? Adrenalin kayaknya buat teman-teman gue yang di depan sih iya ya, gue lebih ke deg-degan aja dan kayak please menang, gue malas buat kabur ini gitu. Tapi gue pernah denger nih, gue gak tahu sih di sekolah lu ada apa enggak. Jadi tawuran yang one-on. Nah itu partai namanya. Apa tuh, gimana tuh? Partai, jadi itu sebenarnya lebih gentle ya. Misalnya sekolah gue sama sekolah lu ada masalah nih. Nah kita ketemu di suatu taman, lu ada di daerah Jaksel juga, taman emang kayak top of mind untuk partai gitu. Kita datang, terus kita ngasih, ya udah champion lu siapa nih? Misalnya nih, Tiara nih dari sekolah gua, si Aldo nih. Nah, lu ngasih juga champion lu. Udah mereka kenalan terus pukul-pukul. Ya sebenarnya fucked up juga sih sistemnya ya. Tapi seenggaknya kan ya lebih manly sebetulnya ya kalau gue pikir-pikir ya. Dan tapi dulu biasanya sekolah yang tawuran itu dilarang untuk partai, dan sekolah yang partai juga dilarang untuk tawuran. Bisa gitu? Dulu sekolah gue gak boleh partai sama senior. Kayak lu kalau ada masalah pribadi berantem boleh, tapi kalau kita diajak partai lu iyain, lu kena sama senior gitu. Ada gitu-gitu. Ada gitu-gitunya dulu ya. Sekarang sih kayaknya udah nggak tahu ya. Udah nggak ada lah, mudah-mudahan lah. Iya. Mungkin ada tapi di Cibinong. Gue pernah lihat sih ada di Cibinong. Tawuran ya? Ya tapi kan anak SMA sekarang nggak perlu tawuran lah ya, udah banyak distraction lah gitu kan. Kayak Mobile Legend kayak atau apa gitu kan, maksudnya nggak usah lagi lah kejalanan muter-muterin kopel, kayaknya udah lewat deh masa-masa itu deh. Tapi lu ngerasa itu part of your interesting story gak sih tawuran itu? Tawuran sebenarnya mungkin interesting nggak terlalu, tapi gue lumayan sebenarnya agak seneng sih ngalamin itu sih. Karena kayak untuk ya sebenarnya pernah ngalamin di sana, ngelihat suasananya gimana gitu-gitu kan. Dan SMA dulu seru aja, cerita-cerita tawuran sama sekolah lain tuh kayaknya fun aja gitu kan. Nah sayangnya ada beberapa oknum yang ibaratnya gagal move on gitu. Tapi untungnya di sekolah gue gak ada ya. Ada di beberapa sekolah lain yang dia udah lulus nih, udah kuliah, tapi masih ikut tawuran sama adik kelasnya gitu. Nah masalahnya kalau lu udah gak pakai seragam tuh, kalau ketangkep, kalau nggak salah ya masuk sel kalau nggak salah. Karena kan lu udah rakyat sipil nih, bukan anak sekolah lagi gitu. Ada lah oknum-oknum kayak gitu. Di kalau lo ini band lo tuh pas kuliah? Band gua pas kuliah, tapi kita temen SMA sebenarnya. Oh, dari 46 yang dari tawuran 46, tadi. Tapi kita bikin bandnya pas sama-sama kuliah. itu langsung Piston as a drummer.
Piston ya sebelumnya adalah beberapa band tapi kayak nggak terlalu serius dan nggak sampai nulis lagu banget yang apa rekaman ya Piston pertama. Terus gue juga kadang ada band lain apa side project bubar gitu-gitu. Skena pada saat itu tuh kayak gimana sih? Pas kuliah. Iya. Kayaknya gue ngerasa waktu pertama Piston itu tuh lagi bangkit-bangkitnya musik-musik senja tuh baru kayak ke uprise lagi gitu. Gue ngerasanya kayak Payung Teduh agak-agak baru muncul juga di situ kan. Terus kayak Sore Mocha tuh kayak baru angkat lagi gitu. Gak tau ya atau perasaan gue doang apa enggak ya. Kayak Besus Stars and Rabbit muncul pokoknya yang gitu-gitu. Jason Ranti juga gak sih? Jason Ranti tapi itu agak sekarang. Pokoknya abis musik-musik mellow itu tuh masuklah zamannya si Bara Suara sama kelompok penerbang roket menurut gue. Tuh 2016an tuh wah acara tuh KPR semua lah sama Bara semua lah yang main lah dulu lah tuh festival-festival gede gitu. Jadi kalau skenanya ya itu menurut gue tapi mungkin beda nggak tahu ya gue ngerasa venue-venue gigs tuh banyak yang tutup sekarang. Dulu tuh kayaknya bikin acara temen gue tuh gampang banget gitu kayak manggung yuk sama sini jadi gitu kan. Sekarang kayak jarang tempatnya ya gak sih? Kayak Rossi lagi dulu gue paling suka Borneo sebenarnya Borneo Beer House. Masih ada gak sih? Enggak, jadi restoran dimsum sekarang. Itu lebih lama mungkin. Mungkin, karena kan dulu kan mungkin memang rame doang, tapi ya jajannya mohon maaf nih agak kita lebih minum intisari di luar mungkin gitu kan. Jadi kayaknya Borneo mungkin defisit sehingga dia mau nggak mau harus ngelepas tempatnya itu ke penyewa berikutnya gitu. Jadi dimsum. Enak banget metal banget gitu Borneo kayak ruangan sempit, hitam gitu kan. Keren sih menurut gue Borneo Beer House. Jadi kalau lu sebagai drummernya lu ngerasa sisi scene musiknya tuh lagi seperti apa? Kalau misalnya musik yang pada saat itu kan udah ada band-band yang tadi lu sebutin. Iya. Kalau pas di dalamnya? Di dalam bandnya itu? Iya di dalam band dan di scene itu berarti itu zaman-zaman Fizz. Fizz baru-baru muncul masih mahasiswa belel kayaknya waktu itu ya. Kayak Adnan tuh belum bersih lah pokoknya zaman itu ya dan kayak Bodat gimana Bodat? Wah Bodat mah dulu kita pikir tukang parkir Borneo sorry Dat ya. Baru setelah sukses kayak anjing Dat lu ternyata bisa gendut juga gitu. Gue pikir tuh Bodat tuh tipe yang lu tau gak sih temen lu yang punya genetik yang dia ini orang diet gak pernah gitu. Makan kayak kuli tapi kok kurus terus. Nah kan lu Bodat kan tur sama gue dulu dia soundman kita. Oh iya. Nah gue pikir tuh Bodat gak bisa gendut kan. Terus setelah sukses kayak wah lu bisa gemuk juga ya Dat ya. Kesuksesan. Karena Fizz dulu masih metal juga sebenarnya stoner dulu Fizz tuh kayak deng rock pelan gitu. Mungkin belum sekemakan begitu dia switch ke yang multiverse itu barulah di booming kan. Oh iya peradaban ya. Multiverse tuh belum peradaban masih apa ya? Kelawar versus Man Alive gitu-gitu. Kalau band lo? Fizz band gua pada waktu itu album pertama 2006 kayak mirip sama Fizz deh, mungkin beda berapa tahun ya. 2016 lah pokoknya album kita dulu kalau nggak salah gitu. Sisanya EP gitu. Berarti Piston itu kan punk tapi lebih ke metal gitu ya Kat? Iya percampuran antara kayak simpelnya Motorhead lah kalau di band luar ya simpelnya Motorhead lah. Pernah ini juga tahu Aryan pernah nonton Piston di ngevlog karena pengen nonton lu. Oh di Bali ya. Soundrenalin gue pertama itu ya kan. Gimana tuh rasanya? Wah itu kayak mungkin lebih ke soundtracknya ya kayak itu kan tour sebenarnya Piston di Bali kan benar-benar kayak itu baru sekali kita kayak dikasih naik Garuda terus benar-benar yang breakfast tuh bareng artis-artis gitu kan kayak lu ya maksudnya sesimpel ngantri sereal bareng David Naif kan gak setiap hari lu alamin kan. Nah soundtrack itu katanya memang kayak begitu setelah gua ngobrol sama yang lain kayak emang soundtrack itu kayak lebaran buat musisi sebenarnya gitu katanya gitu. Itu sih keren tuh 2016 gue juga gak terlupakan banget tour Bali pertama Piston. Lu ngeliat gak ada Aryan pas lagi main? Lihat datang dia. Dan pada waktu itu emang kita udah hampir pengen direkrut Lawless Records untuk perilisan album pertama pada waktu itu. Tapi gitu. Akhirnya jadi. Lawless dan Sepsis Records lah pada waktu itu lah. Lu kangen gak? Gua ada lah pastilah ada lah. Main drumnya terus nonton orang mosing tuh mungkin itu yang di stand up gak ada ya gitu kan gak ada orang stand up terus orang mosing belum ada sampai sejauh ini ya belum ada gitu mungkin ya kadang kangen lah. Tapi gue juga gak tahu ya karena tadi kan kurang olahraga dan lain-lain apakah gue masih sefit untuk main punk seperti 10 tahun lalu juga gak tahu juga kalau sekarang
Iya, dari scene musik. Hmm. Terus di tahun 2019 lo datang ke Ketawa Comedy Club? Enggak, gue ke open mic komunitas dulu. Ah. Open mic komunitas. Jadi kayak gue nonton stand up di YouTube segala macem. Terus barulah gue dapet infonya ternyata orang kalau mau mengawali karir tuh dari mana gitu. Gue pikir tuh kayak musik gitu, kayak gak kebayang kok tau orang udah nyampe di Suci gitu. Dulu gue pikirnya kan gitu kan kita kan. Ternyata dari komunitas, barulah gue datang open mic pertama kali ke Stand Up Indo Jakarta Pusat waktu itu. Udah open mic dari situ pertama kali. Ketawa tuh 2019 juga tapi 2019 akhir. Oh. Apa yang ngebuat lu penasaran sama stand up ini? Apa ya? Gue dulu ngeliatnya kayaknya gue nonton stand upnya Raditya Dika di YouTube yang full show gitu. Terus gue gak habis pikir kok dia bisa jual tiket segitu banyak dan ngabisin durasi 2 jam dengan cuman dia sama mic doang tuh gila bagi gue yang dari skena musik kita harus cek sound jam 11 segala macam gitu-gitu kan. Terus gue ngerasa kayak dulu gue suka ya kayak kan gue dagang sama adek gue tadi kan di sosmed, gue suka ngelawak-lawak juga dikit lah dulu gitu di IG tempat makannya. Tapi gue rasa kayak bisa nih gue nulis nih untuk stand up nih gitu. Barulah gue coba akhirnya. Ini ya maksudnya pulih duluan dibanding musik dari pandemi kan. Gitu. Kayak pas gue mulai kayak belum pandemi nih, kayak enggak lama habis gue masuk Ketawa baru pandemi itu di situ gitu. Gimana ceritanya lo bisa jaga tiket? Nah, jadi karena gue dulu open mic gak lucu-lucu kan, kayak gue mulai stres juga kayak cing apa emang gue ini cuman lucu di tongkrongan doang gitu kan apa lucu tongkrongan? Ngerasanya lumayan dulu kan, gue anjing apa selama ini gebetan gue ketawa respect gitu gue pikir. Abis itu kita sharing di komunitas, ada yang bilang gini, sebenarnya gini Za, anak baru tuh banyak yang nggak mau nonton acara off air gitu. Padahal lu belajar teori sampai pagi juga lebih ampuh, lu beli tiket nonton senior lu tampil udah. Tuh taking class namanya kalau kata Dave Chappelle di luar kan. Nah akhirnya gue nonton pada waktu itu Ketawa Club adalah komedi club pertama di Indonesia yang setiap hari itu ada show. Nah gue beli tiket mulu tuh sampai Sukraj Putra teman gue di sana kayak lu kayak beli tiket terus ke sini. Mending lu magang aja kayak gue, jadi lu bisa nonton gratis sambil belajar gitu. Lu datang tapi tiap hari open mic juga? Enggak, open mic-nya sebenarnya seminggu sekali. Tapi nonton aja. Setiap hari gue nonton, kayak Senin sampai Minggu tuh gue cuman sehari lah gue gak nonton stand up gitu. Dan stand up yang gue tonton di Ketawa dulu ya show, bukan open mic. Jadi udah orang-orang yang memang udah siap dan dia bawain spesial. Jadi gue itu semua materi gue sebelum gue kerja di Ketawa tuh gue hapus semua, kayak salah gue selama ini stand up tuh gak kayak gini ternyata. Dulu gitu. Kayak gimana? Dulu gue kayak sok gilbas, gue kayak sok maksudnya sok cerdas kayak lu sadar gak sih men bla bla bla. kurang terlalu kena. Tapi ingat gak? Apa ya pokoknya gue observasi tentang MRT dulu, gue bilang kayak materi pertama gue tuh ngasih tips untuk naik MRT di Jakarta kan. Kalau lu naik dari blok A ke blok M, pas pengen nyampe lu coba deh nengok kanan karena lu bisa ngelihat orang-orang di Neo Blok M tuh habis check-in sama ceweknya gitu. Terus kok pada diem kan? Kayak tadi ya? Oh kayak tadi. Oh ternyata lu lebih banyak yang naik Supra dibanding MRT gitu, jadi gak terlalu relate. Nah terus setelah gue diketawa segala macam, gue ngelihat ternyata penderitaan nih yang bisa langsung gong gitu. Karena lu cerita MRT setelah temen lu cerita Broken Home kayaknya agak kebanting gitu kan. Gue pernah bikin materi tentang diet gitu. Terus sebelum gue temen gue Ilham Setiadi kayak ya sih anak pungutnya dibuang dari kecil bla bla. Gue bilang anjing gak mungkin gue bawain diet lah hal sedalam ini. Gak bisa gitu kan. Dan gila-gila ada yang dulu tukang todong di lampu merah lah. Ada yang wah gila-gila. Gue nyari kan anjing gue kok jadi berasa lurus hidup gue. Padahal selama ini mungkin di tongkrongan gue lumayan yang caur ya kayak DO segala macem. Gue cari apa ya yang gue lebih di bawah mereka. Seks yang gue dapat gitu. Makanya pecah pertama gue itu materi yang jadi banget ya tentang virginity. Gitu. Baru lo dapet. Berarti yang lo pelajarin dari sebelum lo ke Ketawa dan setelah lo Ketawa adalah suffering. Suffering itu bisa lebih lucunya cepet gitu dibanding kita mencoba sufferingan dari tempat lain gitu. Sebenarnya kan pasti ada yang dikorbankan ya kalau kata senior gue ya. Nah lebih gampang ternyata kalau penderitaan kita sendiri yang dibawain gitu. Nah makanya gue nyari lah apa ya penderitaan gue gitu. Itu penderitaan gak sih? Virginity penderitaan lah harusnya ya. Kayak buat lo? Buat gue virginity
mungkin udah enggak ya, tapi kalau dulu kan masih kayak ayolah, ayo gue bayarin nih gitu-gitu. Dan mungkin sekarang karena jadi kalau gue deket sama orang tuh gue jelasin dulu gitu, gue memang virgin dan gue nggak mau. Karena ada teman gue yang dia nggak cerita gitu, terus dia minum, terus dia ke kamar di hotel baru kayak aku nggak mau gitu. Jadi ceweknya kan ngerasa kayak apakah aku kurs gitu kan, pasti kan kayak ngerasa kayak gitu. Jadi gue bilang sama dia orang kayak kita itu harus pertama lo jelasin langsung kayak gue ini nggak begini gitu. By the way ya, kayak coba ini dibalik ke cewek pasti nggak bisa gini kita ngomongin topik ini gitu ya nggak sih? Dibalik ke cewek, tapi ya mungkin kalau buat ngebahas nggak ya. Tapi kalau di lapangan, gue tuh masih banyak kenal cewek virgin. Ya sejujurnya ini bukan seksis, tapi memang cowok tuh lebih jarang yang virgin dibanding cewek. Dan kalau cewek virgin tuh nggak digoblok-goblokin kayak cowok gitu kan? Kenapa gitu ya? Kayak ih bego banget lu Zak. Kalau cewek virgin kayaknya bagus gitu. Itu sih gue masih ada lah di sekitar gue cewek-cewek yang belum pernah ya. Tapi kalau untuk dibahas kayak tadi memang kayaknya kita diserang sama SJW verified Twitter gitu. Tapi itu menarik menurut gue gitu kan. Iya. Tadi balik lagi ke si soal suffering. Akhirnya lo menemukan suffering lo adalah itu dan tapi setahu gue Sastra sih yang cerita. Sastra. Pada saat awal-awal tuh lo cerita soal politik. Itu di konten. Kalau di stand up suffering gue. Kalau di konten gue kan dulu kan emang podcast kesel aja kan memang ngatain gitu. Nah sampai ke ya fase politik kita pada waktu itu podcast kesel aja. Karena gue ngerasa kayaknya udah abis nih hal yang gue katain itu. Kayak gue dulu ngerasa kayaknya gue ini banyak sebelnya. Jadi gue bikinlah podcast kesel aja itu kan. Terus setelah 100 episode kayak semua temen nyebelin udah gue omongin. Orang di jalanan udah gue omongin semua gitu kan. Mulailah gue ke berita-berita, makanya politik pada waktu itu. Dan kayak mungkin gue ketagihan karena enak dulu main politik gitu ya. Enak maksudnya kayak bahannya gak habis-habis, ada mulu. Berita setiap pagi baru gitu kan. Sedangkan kalau materi sekitar kita mikirnya harus flashback lagi zaman sekolah, siapa yang nyebelin ya anjing. Siapa yang menyakiti gue di masa kecil gue gitu kan, lama kan. Berita politik tinggal buka Twitter, lu milih mau bawain yang mana gitu, enak banget. Sampai gue sadar bahwa ya konten politik mungkin gak terlalu mendatangkan kayak job atau kayak endorsement apa, cuman respect dari followers kayak speak up terus bang gitu ya. Speak up lapar agak susah sih kata gue. Kayak gitu. Mendatangkan respect tapi tidak mendatangkan uang. Makanya gue waktu itu sempat berhenti juga lah politik konten. Oke, sebelum ngomongin ke content creator, kalau perbandingannya yang lo rasain kan lo di dua scene ini nih. Waktu gue ngobrol sama Sastra tapi lebih kayak kalau Sastra lebih menjelaskan scene di stand up tuh kayak gini. Terus gue kayak sedikit ngejelasin kalau scene di musik kayak gimana. Nah lo kan udah ada di duanya nih. Menurut lo perbedaan yang lo rasakan tuh seperti apa? Menurut gue stand up mungkin lebih sekatnya tuh gak terlalu jauh antara, karena gini ya, kayak stand up tuh ada open mic masalahnya. Setiap hari tuh ada open mic di beda-beda tempat. Jadi kita ketemu mulu gitu. Abis itu setiap acara juga pasti kita ketemu. Nah kalau musik kan ketemu band lain tuh ketika gigs doang gitu. Kalau sehari-hari latihan rekaman sama band sendiri kan. Jadi mungkin stand up tuh sekat junior seniornya tuh lebih nggak ada, lebih tipis. Kayak anak baru tuh bisa lah ngobrol ngerokok bareng Regen misalnya. Itu mungkin kan. Kalau kayak misalnya band baru 2 lagu terus mau nongkrong bareng Iga Mas Ardi, mohon maaf nih, kan lu mau ngomongin apa nama Iga gitu kan, takutnya gitu kan. Itu menurut gue kayak gitu. Tapi mungkin skena musik lebih apa ya? Mungkin lebih kayak lu tapi sama sih ya. Pasti kan sekarang juga oper-operan job juga segala macam ya. Skena musik mungkin menangnya itu adalah lebih lama kali ya lebih ini mungkin ya, lebih kayak circle-nya tuh lebih akrab mungkin gitu. Ada yang misalnya kan suka tuh kayak studio apa setiap hari tuh udah 4-5 orang di situ kan. Nah, mungkin kayak gitu. Mungkin ya. Kalau circle-circleannya? Kalau di stand up tuh gimana? Sebenarnya sama sih menurut gue, kayak ya kita akan ketemu sama orang-orang yang kayak kita kali ya. Di tongkrongan juga gitu kan sebenarnya. Tapi kalau di stand up sebelum ada circle memang udah dibagi-bagi kayak stand up Indo
Jaktim, Jakpus, Jaksel gitu-gitu. Nah ntar di dalamnya baru lah mungkin ada nongkrong-nongkrong lagi. Kalau di musik kan mungkin genre dan level juga ya yang bikin orang ini ya akrab banget gitu ya. Kayak misalnya gue musisi baru pengen akrab sama Ardhito misalnya, gue harus nyampe di level Ardhito dulu karena gue harus ketemu dia di backstage gitu-gitu kan. Nah kalau di stand up tuh kayak lu bisa ketemu Panji di open mic komunitas yang gratis gitu doang paling bedanya kalau menurut gue. Oh gitu. Ya. Kalau senioritasnya sama aja? Senioritas tergantung juga kali. iya tergantung sih, tergantung ya. Tapi kayaknya di stand up lebih banyak yang problematik juga juniornya gitu. Kayak gue ngerasanya konflik tuh lebih banyak di skena stand up ya. Musik gak terlalu ada konflik ya gitu. Stand up lebih lumayan lah. Gimana contohnya? Intinya gue aja kayak lebih berhati-hati deh gitu. Maksudnya attitude dan lain-lain gitu-gitu kan. Kayak lu gak mau jadi orang yang nyebelin aja gitu. Nah di musik mungkin karena bersinggungan yang gak terlalu sering, jadi gak ada masalah-masalah banget gitu. Kan kalau lu tinggal misal ada temen lu yang lu nyaman banget ya, terus lu coba tinggal bareng sama dia 6 bulan, sebel lu sama dia langsung kan. Karena sering ketemu. Nah gue rasa mungkin itulah kenapa di stand up lebih banyak konflik dibanding di musik ya. Kayak begitu. Lebih kalau content creator sama stand up berarti tetap stand up jauh lebih fulfill karena itu lu. Lebih fulfill stand up. Tapi memang maksudnya lebih nikmat. Udah paling enak tuh ketawa di off air gitu. Tapi ya konten kan lebih relax, lebih lu nggak tegang, lu bisa editing segala macem gitu-gitu. Jadi ya enak juga sebenarnya. Tapi kalau kenikmatannya ya di stand up. Karena gue jujur nih Za, di musik. Nggak, maksud gue waktu itu kayak pas gue nonton Lucu Fest. Lucu Fest, oke. Gue ngeliat lu. Oh ya. As a stand up comedian, not as a content creator. Iya di panggung SJW News ya. Iya. Itu tuh kayak anjing. Oh Za tuh kayak gini. Gitu. Soalnya gue lihat tuh lu as a content creator gitu kan. Orang Jackson nyebelin aja kan ngeliatnya kan. Iya. Pernah juga kadang emang orang kayak gitu. Kayak gue waktu itu di Tori Kuningan stand up kan acara gitu. Cewek nyamperin gue kayak, "Bang, ternyata jokes lu di off air tuh bagus juga ya." Karena gue benci banget sama jokes-jokes lu di konten gitu. Benci banget dibilang. Jadi kayak, ini kan line up ada 5 orang bang. Kalau lu yang terakhir, gue setelah yang keempat jujur gue pulang. Dia bilang gitu. Saking bencinya sama konten TikTok gue gitu. Tapi setelah gue buktiin di off air barulah dia. Makanya emang komedian tuh harus dilihat di off airnya. Makanya sebel gue tuh sama yang komen-komen garing-garing di video-video stand up YouTube tuh kayak, lo harus lihat dia di off air dulu. Ini mah materi-materi buangan. Kalau kita taruh di YouTube tuh. Tapi kalau skenanya lu lebih suka skena mana? Skenanya ya mungkin stand up ya karena lebih sering gitu. Kayak skena musik dulu kalau lagi ada acara doang gue ngerasa gue ada di dalam situnya gitu kan. Dan gue juga nongkrongnya kebanyakan sama band gue sama ya paling beberapa band di samping band gue lah ya. Kayak Godplan, Peteras, Fish pada zamannya nongkrong. Tapi kayak ya gak sesering itu gitu. Kalau stand up mau nongkrong terus gitu. Buat gitu. Karena kan gue kayak nongkrong misalnya kayak sesimpel nongkrong minum gitu. Jadi mereka tuh banyak lebih muda dari gue lah teman-teman gue. Karena kan misalnya teman-teman gue yang sekarang mungkin udah pada yang berkeluarga lah segala macam gitu-gitu kan. Pets juga. Pets juga. Pets juga. Ada di mana-mana ya. Ya ada yang kadang ada yang traktir segala macam gitu lah. Ya gitu sih. Kalau ngomongin topik ini yang gue tahu tadi kan kalau ngomongin content creator lo sering bahas soal SJW. Iya SJW. Mental health, Jaksel pastinya. Jaksel dan Gen Z ya. Dan Gen Z ya kayak itu tuh udah paket Oza. Iya. 4 itulah jurus-jurus gue ya. Kalau keresahan lo sendiri tuh sebenarnya tentang apa sih Za? Tapi emang gue sebel sih. Emang gue sebel beneran sama ya mental health ini gitu ya. Karena kayak misalnya kayak cewek aja deh kayak beda deketin cewek zaman dulu gitu. Karena dulu belum ada mental health-nya gitu. Maksudnya kayak ya emang aku orangnya kayak gini karena aku bla 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 bla. Anjing gue harus belajarin lagi dari awal apa gimana gitu kan. Jadi emang gue sebel sama mental health dan SJW sebenarnya. Kalau pandangan lo tentang SJW sebenarnya? Ya sebenarnya yang lurusnya ya. SJW gak tau ya, gue di otak gue tuh setiap ada SJW di bayangan gue tuh masih muda dia, masih SMP atau SMA gitu. Gue ngerasa di atas 25 lu punya waktu untuk jadi SJW tuh lu ada yang salah kayaknya tuh, ada yang miss tuh kayaknya. Kayak lu umur 28 masih nyerang-nyerang komedian di Twitter tuh kayaknya lu ada yang salah gitu menurut gue. Gue setiap ngeliat SJW bayangan gue tuh anak
SMA atau kayak maba-maba gitu. Kayak gitu sih kalau gue ya. Anggapnya kayak gitu gue. Yang pengen punya eksistensi kah? Iya, atau ya pengen merasa kan ya kita semua juga pas SMA mungkin pendapat gue tuh yang paling pokoknya ini yang keren, ini yang jelek segala macam gitu kan. Nah, gue ngerasa ya itu mereka pengen speak up aja gitu. Mereka pengen ngatain orang yang mereka nggak setuju kan, SJW. Menurut gue sih kayak gitu ya. Kalau Jaksel itu ibarat, tapi itu ibarat pertama kali nggak sih lo lumayan langsung ya Jaksel yang ya booming yang clean setelah semua politik tadi kan yang belajar bahasa Jaksel kan. Iya, tapi itu lucu sih. Belajar bahasa Jaksel. Nah, dulu kayak karena kita tahu lah ada bahasa Jaksel, ada kayak which is literally gitu, kita tahu dulu kan, sering jadi bercandaan juga di Twitter. Nah, tapi pada waktu itu kayak gue gak nyangka ternyata sekarang bahasa Jaksel udah evolve lebih jauh lagi, ada istilah-istilah mental sekarang kan. Nah, itu yang bikin gue sebel gitu, kayak dulu image Jaksel tuh kayak anak gaul doang gitu kan. Kenapa sekarang kita jadi anak gaul sakit mental gitu? Nggak usah, udah clubbing aja brengsek, nggak usah urusin mental gitu ibaratnya. Gue sebelah di situ, kayak gitu. Tapi kalau tadi tuh perbedaan Jaksel dulu dan Jaksel sekarang, menurut lo apa? Mental health. Itu udah tuh, itu paling. Iya, dulu kayak 2006 mana ada orang di bar ngomongin tentang introvert atau extrovert, nggak ada itu. Love language segala macam nggak ada. Sekarang tuh mental health dan mungkin Gen Z banyak tempat kabur nih, banyak kayak form di G Drive yang bisa lu isi, terus dia mendiagnos lu. Kayak lu ngisi form, kamu anxiety, bisa begitu ada kayak gitu. Terus ada kayak kayak dulu gue nemu di Twitter deh untuk diagnose gitu. Nah, itu yang dibawa sama Gen Z ini gitu ya. Nah, makanya dan sekarang kan juga banyak yang didiagnos beneran kan, kayak dia emang sakit mental karena emang dia ke psikolog dan ke psikiater gitu kan. Nah, tapi gue mikir terus zaman gue SMA dulu psikiater apa kerjanya gitu Gak semua belum tahu tentang mental health, apakah dia ngapain lagi gitu kan. Itu dia tuh. Tapi lu penasaran gak dengan mental issue? Lumayan sebenarnya, kayak kan lu di MLI katanya tuh Bang Adri sempat, dari sebelum gue masuk sempat di psikotes semua tuh sama MLI kan. Katanya semuanya diagnosa depresi sebenarnya. Kita ada depresi dikit gitu ya. Ya terutama Coki mungkin kan. Ya maksudnya rata semuanya depresi gitu. Nah, gue ngerasa mungkin komedian mungkin ada kali dikit-dikit ya, dikit-dikit sisi-sisi itunya gue rasa mungkin ada sih kan. Mungkin diperlukan juga kayaknya bitter tanpa depresi kan susah kan, kayak lu terlalu zen kayaknya stand up susah deh. Kayak gue pernah stand up di Ubud ya. Ketawanya tuh ketawa-ketawa menikmati hari tua atau kayak kalau mungkin harusnya dicanggu show kita gitu. Susah stand up sambil zen, agak susah. Susah gitu. Makanya mungkin tadi diagnosa depresi itu. Kayak gitu kan. Tapi lu penasaran gak? Lu penasaran sebenarnya. Pengen ke kayak psikiater atau psikolog? Tapi sama kayak medical check up mungkin gue takut dengan hasilnya gitu. Tapi kayak Mas udah 10 tahun depresi, tapi juga agak ngedon juga dengernya kalau kayak gitu ya kan. Jadi gue belum tahu, mungkin kalau gue bisa kenal sama psikiater yang gue nggak perlu, maksudnya ngobrol kayak gini sih gue mau didiagnos sebenarnya. Kayak gue nih ada masalah mental kan sih, gue juga mau sebetulnya. Jadi sebenarnya yang lo resahkan tuh adalah orang-orang yang self diagnose dan dihiperbolain sama dia gitu, sama dia tuh dibangga-banggain, terus kayak dijadiin buat jual cerita sedih gitu. Kayak gimana tuh? Kayak maksudnya apa ya, kayak ya susahnya sih kalau yang ya pokoknya kayak apa ya, maksudnya kayak di TikTok gitu-gitu kan orang pada FYP kayak gitu dulu. Dan pada zaman gue bikin konten tentang itu, FYP gue tuh banyak Gen Z self diagnose yang kayak bahkan gue gak tau ya, mungkin algoritma TikTok kebaca, oh ini orang suka ngatain Gen Z nih. Nih konten-kontennya nih buat lu kata-katain lagi nih bro, mungkin gitu kan. Dan gue kan jadi dulu cutting tuh yang paling gue sebel tuh cutting gitu, kayak menurut gue cutting tuh udah kayak why yang begini-begini ya nggak suicide ya, cutting doang. Nah, sampai tuh gue nemu ada dulu hashtag rahasia di TikTok untuk video-video cutting dari seluruh dunia kayaknya. Nah, isinya Gen Z di kamar pakai lampu warna-warni gitu-gitu. Lagu-lagu sedih, barcode dulu nama hashtag. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Lu ketik di TikTok
Hashtag barcode, wah itu mental health-nya yang deep banget. Di situ tuh benar-benar gen-Z problematik yang mental health-nya keras, yang sebenarnya kalau kita kulik ya nggak ada masalah apa-apa sebetulnya memang. Dia aja. Sebenarnya ya, barcode tuh. Kehidupan lo lumayan ini juga kan. Lo dari keluarga broken home. Gue gak broken home. Lo anjing, bohong. Orang tua gue akur ya, alhamdulillah papa mama sampai sekarang masih bisa makan bareng di meja makan. Jadi gini Ja, riset gue tuh gak ada sih lo tentang Broken keluarga broken home. home, tapi desas-desus itu udah Broken home. Ya karena gue sering mainin kayak di konten kayak ya gue kan broken home gitu. Padahal ya gue gak broken home. Dan itu tuh gue nyindir orang-orang yang ngaku broken home padahal orang tuanya gak cerai. Itu banyak juga di Twitter kayak lagi asik-asik main Mobile Legend disuruh ngangkat jemuran. Gini nih susah jadi anak broken home. Itu bukan broken home anjing. Emang mendung mungkin rumah lu sehingga jemuran perlu diangkat. Kenapa lu lari karena pas gue kecil kan broken home ya orang tua cerai udah. Orang tua sering ribut tuh di zaman gue belum dihitung broken home. Iya betul. Sekarang udah broken home juga itu. Betul. Kan jadi susah gitu kan, di mana batasan di broken home sebenarnya. Nah dan broken home sekarang kayak sama lagi dipakai untuk ya kenal sama cewek di bar gitu-gitu, kayak jual cerita broken home gitu-gitu. Kayak luka-luka dipukul papah dulu tuh kayak diglorify gitu. Itu yang gue sebel, itu kenapa gue sering impersonate broken home di TikTok gitu. Asli gue gak broken home. Keluarga akur Alhamdulillah. Cuman lu gak akur sama kakak sama abang gue doang. Papa mama sih masih aman untungnya. Alhamdulillah lah. keluarga saya beneran broken home. Ya untung gak ada bekas-bekas luka nih. Si aman lah. Tapi jujur pernah waktu SMP itu lagi tren emang Za. Tren gitu. Lu SMP di mana dan tahun berapa? Kok bisa ada tren kayak bro bareng gak? Gitu. Tren tuh skateboard, Beyblade tuh, itu tren tuh. Lu SMP lu banyak yang iya, tau gak mau lebih parahnya apa? Jadi ada temen gue, dia pernah ngangkat di sini nama mantannya, inisial mantannya. Ya, benar. Nah berarti emang tren-tren kayak gitu tuh di generasi-generasi yang masih muda harusnya. Iya gak sih? Malah kan kayak gini ya, lu SMP stres sampai lu cutting gitu, kayak stres SMP nih bisa separah apa sih stres SMP gitu kan? Lu gak SMP di zona perang kan, maksud gue lu SMP di tempat biasa gitu, kenapa harus cutting mungkin gitu ya. Nah dan gue kayak temen gue yang cutting mungkin gak terlalu banyak ya. Gue aja kaget dari bahwa sempat ada tren, bahkan nama mantan tuh udah ultimate banget sih, lu nama mantan di nadi gitu ya, agak-agak. Dan di sini kan bahaya kan, orang tuh cutting di sini dong, ya kan? Iya. Karena di sini lu bisa lewat beneran kan, sebenarnya kan. Janganlah cutting lagi Gen Z. Iya, temen gue juga, untung masih ada sih sampai sekarang. Tapi udah nggak cutting kan? Iya ya kalau ya 2023 masih cutting sih lo yang problematik ya. Sorry maksudnya udah banyak sekarang tempat untuk menyembuhkan diri gitu kan. Ya gitu. Oke, jadi sebenarnya keresahan lo tuh bukan di bukan di objek Jaksel, bukan di objeknya, tapi sebenarnya di belakang isinya. Sebetulnya. Itu yang susah gue jelasin, dan sebenarnya kalau kata teman gue kayak lu nggak perlu jelasin, lu malah kayak ngebongkar trik sulap sebenarnya kalau lu jelasin. Jadi kan gue beda kan, kalau gue diundang ini nih gue akan ngaku kayak oh iya emang gue yang paling Jaksel gitu, bla 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 bla. Tapi lama-lama kayak gue males dan malu dikira Jaksel beneran gitu. Terus kayak orang mulai minta tips main kripto beneran ke gue kayak bang gue nggak, tolonglah gitu, itu TikTok doang gitu, gue nggak beneran kripto. Kayak orang nanya kayak bang sekarang klub yang bagus di mana sih, gue nggak tahu gitu. Gue nih ngeceng-cengin doang, makanya akhirnya gue yang ngebongkar trik sulap tadi. Kayak begitu. Itu kalau dalam komedi berarti sarkasm ya? Sarkasm. Tapi kan sebenarnya agak ruining it kalau lo harus explaining the jokes gitu kan. Yeah. Sebenarnya akan sangat jelek misalkan Haji Bolot tuh harus ngomong kayak sebenarnya saya ini nggak bolot, saya ini acting kan. Sebenarnya kan nggak perlu kayak gitu kan sebenarnya kan. Tapi gue at that point gue ngerasa kayak gue dikira bolot asli sama orang-orang gitu. Makanya gue kayak ada bongkar aja deh, gue udah mulai gak nyaman nih gitu. Lo sendiri sebenarnya udah mulai gak nyaman dengan mispersepsi dari iya, bahwa gue ini emang yang sejaksel itu segala macem. Gue udah mulai takut, aduh ini gimana kalau gue ntar kesenok beneran. Berarti karena kan orang kayak weh Bang Oza gitu-gitu, sempet lah di dark down gitu-gitu kan. Gue kayak pengen bilang kayak ya gue ini gak sejaksel itu banget juga gitu. Nongkrong tapi gak yang yang gue omongin gitu.
Karena orang nggak ngerti di TikTok itu acting dan scripted masalahnya. Ada orang yang kayak, oh gue pikir emang itu lo yang asli bang gitu. Ada nih gitu-gitu. Penonton juga, orang juga gitu, ada kayak gitu. Orang nggak tahu itu scripted dan itu komedi gitu. Lebih ke dianya yang tolol. Dia yang tolol ya. Ya mungkin FYP masih FYP Pargoy lah kayaknya orang kayak gitu. Jadi agak susah untuk mengerti. Kayak nonton yang gitu-gitu, nonton Pak Win Iben itu kayak belum nangkep lah dia ya, masih mandi lumpur lah. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan dari netizen, ada yang udah nanya ada dong. netizen. Oh iya. Alhamdulillah ada sekitar 1.000. Ya anjir. Pertanyaan dari gue, jadi mispersepsi yang paling besar dari seorang Oza, dari netizen ke seorang Oza itu apa? Nah, sebenarnya sampai tahap bukan netizen ya, sampai ke kayak real life itu. Gue dikira Jaksel tuh males tapi nggak apa-apa lah gitu. Gue dikira Broken Home males tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang gue nggak bisa terima itu adalah deketin cewek terus dikira fuckboy gitu. Gue kayak, untuk apa gue perjaka selama ini untuk dikira fuckboy gitu. Dikira konten-konten gue, ya gue mau bungkus nih, belum dikira asli gitu kan. Tapi bukannya cewek lo banyak Za, gitu-gitu dikiranya. Padahal itu kan scripted lagi-lagi gitu. Itu mispersepsi yang paling gue gak terima tuh dikira fuckboy kayaknya gitu. Karena kan kayak, ya perjaka dituduh fuckboy kan ironis kan. Gitu. Jadi dikira fuckboy adalah salah satu mispersepsi. Dikira fuckboy itu mispersepsi yang gue paling gak nyaman tuh dikira fuckboy. Iya sih. Males kan dikira fuckboy kan. Gue perjaka nih dari sampai sekarang. Iya. Lu tuduh gue tukang minum kayak atau apa gitu. Fuckboy gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan netizen. Netizen ya. Pertanyaan yang pertama. Sis Stan but orang Depok. -8 sih menurut gue. Enggak. Situ tempat orang Depok masih 10 lah. Depok sebenarnya gak ada masalah banget ya. Yang masalah adalah oknum-oknum di Depok lah. Kalau dia, tapi dia dari kecil di Depok gak? Kalau dia sebatas kuliah di UI terus ngekos masih 10 lah gitu. Kalau dari kecil? Dari kecil di Depok kayaknya 1 deh. Ya 8. Kalau wali kotanya? Nah itu si 20 ya. Karena gue sebenarnya ngefans lah sama musiknya dia. Oke, next. Dari Ucan Malik. Yang tadi dari Kaisal FRZ. Ini dari Ucan Malik. Ucan Malik ya. Iya, cewek gue kan janda, anak 1. Sedangkan gue masih perjaka. Gimana hukum menurut hadis Jaksel? Oh, perjaka ketemu janda. Sebenarnya Ucen Hasif ini. Iya. Respect sih gue, kayak itu mungkin pertandingan yang sulit ya, kayak perjaka dan janda, apalagi janda udah punya anak 1 gitu, kayak gak semua orang di Jaksel sanggup untuk anak gitu loh. Kayak janda mungkin masih kayak biasa aja gitu, tapi kalau janda punya anak lu pengen deketin juga kayak anjing ntar gue harus ngurusin anaknya gitu-gitu kan. Jadi dia sebenarnya berani nih orangnya, tapi kayak kalau menurut Jaksel ya apa ya, kayak itu konflik-konflik yang terlalu deep untuk Jaksel. Kini kita masih debatin nyebut mixue to mixu apa mixue gitu. Jadi kayak janda anak 1, sorry Uncen, beberapa tahun lagi tanya gue lah, mungkin ilmu gue udah sampai situ ya. Untuk sekarang belum lah tapi. Kalau lu dihadapkan dengan situasi itu, gue kayaknya anak 1 X dulu sih kayaknya, gue skip dulu deh kayaknya deh. Lu masih mau anak 1 misalnya duda tapi anak 1 masih bayi gitu? Jujur kalau skip dulu kan? Enggak juga sih, tergantung lah. Tergantung orangnya gak sih? Tapi kayaknya nantinya akan jadi masalah di lu. Nanti gue mikirnya jauh gitu. Akan ada momen lu mikir kayak, nih anak dari mantannya dia yang gue sebel nih. Nah gitu-gitu kan susah tuh. Ya kan? Jadi nanti belum bisa dijawabnya sama Ucan Malik ternyata. Belum siap gue. Ilmu gue belum sampai situ Malik, maaf ya lagi. Oke, selanjutnya ini ada yang nanya banyak banget. Dari @amrezani. Gue pilih aja 1 ya. Siapa public figure paling Jaksel bang? Wah, anjir, siapa ya? Ya pada masanya Cinta Laura sempet Jaksel menurut gue. Dan The Da Lopez Brothers juga sempet agak gue anggap Jaksel tuh sebenarnya. Tapi gue gak tahu. Nah gue gak tahu apa itu gue bias karena mereka demen ngomong Inggris aja. Karena gue gak boleh sebenarnya ngejudge orang Jaksel cuma karena dia. Tapi kalau sekarang 2023 ya, kayak public figure paling Jaksel menurut gue ya
Ovi Rangkuti gitu kan. Enggak. Maksudnya Awkarin menurut gue jangan, karena dia clubbing juga, melukat juga, terus akun IG-nya 2 gitu kan. Dan dulu dia mempopulerkan curhat mental health di YouTube mungkin, ya kan? Bener. Awkarin di mental health tuh udah kayak ya mungkin Jimi Hendrix di gitar ya kayak. Kalau nggak dia memulai semua itu, tren sedih di YouTube tuh belum tentu naik loh menurut gue, ya kan? Itu pendobrakan lebih. Jadi mungkin gue pilih Awkarin untuk yang paling jaksel. Mungkin Awkarin emang visioner. Iya, memang visioner mungkin. Iya. Sebelum ada orang-orang yang cerita mental health, bener. Dia udah mental health duluan gitu kan, makanya. Iya, bener, itu pertanyaan 3 dari netizen. Iya. Pertanyaan terakhir dari gue. Oke. Untuk part 1. Lo sekarang udah di banyak podcast. Angka followers terus naik. Stand up terus jalan. Lo takut sama fame gak? Gua gimana lo memandang fame? Takut sama fame ya? Gue sih ngerasa takut kayak pas gue mulai ada yang kayak gue ke Indomaret direkam-rekamin diam-diam gitu-gitu. Jadi kan dulu tuh gue ada episode yang gue ngatain, jadi dulu ada tren TikTok namanya salah jodoh, lo tau gak? Jadi kayak gue katro lagi. Jadi kayak misalkan nih di kafe nih, terus lu duduk sendiri gitu, terus gue tamu nih, gue di meja sana sama teman-teman gue, terus gue ngerasa kayak ih cakep juga tuh cewek tuh gitu. Orang mah ngajak lu kenalan kan, halo. Nah Gen Z tuh kayak di record tapi dari jauh, terus dikasih lagu salah jodoh, terus dikasih tulisan kayak Tuhan tolong pertemukan aku dengan orang ini bla bla bla. Itu kan tanpa izin kan. Ceweknya juga nggak mau, gimana kalau dia lagi cabut kantor atau apa segala macem. Gue bikin konten tentang itu, sampai gue digituin sama orang juga gitu. Ada yang ngepost kayak gitu. Nah itu mungkin takut-takut yang kayak gitu sih. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu takut yang kayak nggak yang malas diajak foto gitu-gitu. Gue enggak sih, masih aman-aman aja. Mungkin karena gue kalau di tempat umum masih biasa ya. Gue diajak foto di acara stand up paling gitu-gitu kan. Kayak gitu. Jadi gue nggak sih kayaknya kalau fame. Tapi gimana lo memandang fame? Fame menurut gue itu salah satu tujuan. Iya, tapi kalau untuk stand up sebenarnya tuh fame tuh bagus karena lu udah bisa ada setup duluan gitu. Kayak nggak perlu kalau gue naik panggung orang nggak kenal gue harus jelasin dulu, halo saya Oza Rangkuti. Kalau gue naik panggung orang udah tahu gitu kan, kayak oh ini Oza nih, dia jaksel. Gue langsung kayak assalamualaikum, tolong yang anak Jaktim sama Depok keluar dulu ya. Gitu kan orang udah tahu konteksnya gitu. Jadi fame menurut gue untuk stand up comedian itu senjata juga untuk di off airnya ya menurut gue. Kayak gitu sih. Jadi berarti bisa dibilang kalau misalnya salah satu cara lo mau jadi stand up comedian lebih menjadi content creator agar dikenal. Iya, itu menurut gue satu paket dan pokoknya semua yang teman-teman, karena banyak teman gue yang kayak di off air tuh lucunya gila parah, tapi kayak di konten tuh bingung mau ngapain gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu. Nah pasti selalu gue racun kayak bro bikinlah TikTok lah atau apa gitu. Sama juga kalau yang orang-orang yang kocak di skena podcast atau di TikTok kadang suka gue racunin juga kayak lu gak mau coba open mic kan, coba tahu lu bisa gitu. Karena menurut gue kayak tanggung gitu, kayak main gitar sama main bass lah menurut gue bedanya gitu. Sayang, ya kan? Mirip-mirip gitu. Oke, sebelum ke part 2 gue masih penasaran nih soal si Fame ini. Apa? Lu takut gak sama Fame tapi? Takut. Apa karena? Lu takut kemana-mana orang tahu gue gitu? Itu juga, tapi lebih kayak gue takut gue akan menjadi orang lain. Oh, iya. Lu takut nggak? Mungkin enaknya komedian kita selalu ini ya, maksudnya hanya works ketika itu jujur gitu sama gue rasanya. Kayak ngarang tuh pasti nggak FYP lah atau nggak pecah lah di panggung gitu. Jadi kayak mungkin kalau artis ya masih lebih banyak kali yang nggak jadi sendiri. Tapi kalau kayak kita gini menurut gue sih enggak sih harusnya. Maksudnya kan kalau zaman dulu katanya masih ada di TV artis yang misalnya break syuting ngerokok tuh harus yang jauh banget biar nggak kelihatan. Sekarang udah nggak kayak gitu kan. Jadi harusnya sih fame harusnya nggak merubah kita ya. Kecuali kalau memang merubah sifat internal lu jadi sombong atau apa gitu nggak tahu ya. Itu beda urusan lagi. Kalau sekarang berarti enggak. Fame gue belum terganggu sih. Semoga nggak mengganggu lah gitu. Semoga gue bisa nikmatin kalau emang semakin ini gitu. Kayak gitulah. Oke, kalau gitu. Thank you. Belum.
Part 2 kan? Yoi. Iya, gue ngikutin ini episode-episode di sini. Oh udah tahu berarti part 2-nya apa? Tahu, kayak lu nyebutin something terus gue. Iya. Iya. Terus ada lagi Apa lagi? Disordered. Oh iya, disordered. Oke. Kalau senopati kan orang cuman ya paling kalau nggak ada cowok hunting cewek atau nggak ada orang nabrak apotik gitu doang maksudnya kan. Ya. Anya Geraldine, Erika Karp. Erika lah, karena kalau Anya Geraldine kan masa udah nggak akur sama abang ngebut mantan kan kayaknya adik macam apa gitu kan. Iya.